Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pertama kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan limpahan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita tentang pelajaran bahasa Arab. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan pertemuan ketiga untuk materi pelajaran bahasa Arab secara online yang diadakan oleh Hi'dad Lughah, dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang kita ulas pada malam hari ini memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk ikhwan dan akhwat yang bisa menyimak dan mendengarkan materi pelajaran yang saya sampaikan ini. Seperti biasa, kita bersama kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat banyak sekali dipelajari di pondok-pondok pesantren dan juga di kursus-kursus online yang mengajarkan bahasa Arab. Terlepas dari ada banyak sekali metode-metode yang dikembangkan pada hari ini tentang bagaimana cara mempelajari bahasa Arab dengan lebih mudah, itu sah-sah saja, tapi yang jelas insya Allah melalui wasilah kitab Durusul Lughah ini juga ada banyak sekali orang yang dengan izin Allah bisa berbahasa Arab, ya. Karena pada saat kita bisa berbahasa Arab, maka insya Allah kita bisa lebih mudah untuk memahami Al-Quran, lebih mudah untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga bisa lebih mudah untuk membaca kitab-kitab para ulama. Walaupun saya sampaikan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua bahwa mempelajari bahasa Arab ini tidak seperti kedipan mata, membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu dan membutuhkan kesabaran, keuletan, keistiqomahan, yang mana apabila kita bisa sanggup untuk istiqomah dalam mempelajarinya, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Tapi apabila di tengah perjalanan kita menghadapi kesulitan, kemudian kita menyerah begitu saja, maka tidak ada yang bisa kita dapatkan dari pelajaran bahasa Arab ini kecuali hanya kelelahan saja. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, di pertemuan kedua kemarin kita sudah mempelajari ad-darsul awal, yaitu tentang hadza, ya. Hadza artinya dalam bahasa Indonesia adalah ini. Nah, di sini sudah disebutkan beberapa contoh penggunaan hadza. Ya, kita lihat di sini misalnya hadza baitun, kita ulang sedikit ya. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun. Ini tolong dihafalkan semua ya, karena belajar bahasa Arab itu juga harus didukung dengan menghafal mufradat atau kosakata di dalam bahasa Arab. Karena apabila kita tidak menguasai mufradat atau kosakata di dalam bahasa Arab, maka ini pasti kita akan menghadapi kesulitan juga untuk bisa berbahasa Arab. Ya, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun, ini nggak perlu kita terjemahkan lagi karena sudah ada contoh dan juga gambarnya di sini, sehingga kita insya Allah sudah paham ya. Insya Allah sudah paham. Kemudian ma hadza, apa ini?
Ya, ma hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ini perhatikan ya. Nah, apabila gambarnya sesuai dengan pertanyaannya, maka jawabannya adalah na'am. Na'am, hadza baitun. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Karena memang ini rumah. Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Ya, ma hadza. Kita lihat ini gambarnya, ma hadza ya. Nah, ma hadza? Hadza qamisun. Nah, ini adalah qamis. Ya, qamisun. Qamisun yang sering kita pakai sehari-hari disebut dengan qamisun. Kemudian berikutnya ahadza sarirun? Ahadza sarirun? Nah, apakah ini adalah sarir? Nah, karena ini bukan sarir, maka jawabannya adalah la. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Karena ini bukan sarir. Kalau misalnya fotonya adalah foto sarir, apa sarir? Kita balik ke atas. Ya, sarir adalah ini ya. Nah, karena ini bukan sarir, maka jawabannya la. Hadza kursiyun. Kemudian ahadza miftahun? Ahadza miftahun? Apa itu miftahun? Kita balik lagi kemari. Ya, miftahun ini ya. Nah, ini miftahun. Nah, maka ini apakah ini miftahun? Ahadza miftahun? Jawabannya adalah la, ya, la atau tidak ya. Na'am artinya iya, la artinya tidak ya. La hadza qalamun. Hadza qalamun. Nah, kita lihat lagi di sini. Apa itu qalamun? Nah, ini dia. Hadza qalamun. Kemudian ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Nah, ini bahasa Arabnya adalah najmun. Kita hafal ya. Najmun. Najmun ini biasanya ada di langit ya, najmun. Hadza najmun. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan latihannya dulu ya. Jadi salah satu keunggulan dari kitab ini adalah ada ininya ya, ada latihan-latihannya yang bisa membantu kita insyaallah. Nah, kita selesaikan dulu tamrin yang pertama. Ini teman-teman di rumah, ikhwan dan akhwat yang mendengarkan ataupun menyaksikan video ini yang ada di rumah, juga silahkan dikerjakan ya. Setiap latihan-latihan yang ada di buku ini, ya. Nah, latihan yang pertama, ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Ya. Hadza, kita balik kemari. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Baik. Kemudian ma hadza? Ma hadza? Hadza kitabun. Nah, di sini ada ya. Nah, silakan balik kemari. Hadza kitabun. Jayyid. Nah, kemudian ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Kemudian ma hadza? Ma hadza? Sekali lagi coba sering dilafalkan ya. Teman-teman yang ada di rumah coba sering-sering melafalkan supaya lidahnya terbiasa ya, supaya lidahnya terbiasa melafalkan tulisan-tulisan berbahasa Arab. Ya, jangan hanya sekedar di dalam hati, karena belajar bahasa itu mesti diikuti ya, mesti diikuti dengan pelafalan dari mulut kita ya. Karena kalau hanya cukup di hati saja, maka ini akan sulit bagi kita untuk bisa mengucapkannya nanti ya. Jadi walaupun dia mungkin sepele seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, dibiasakan aja ya, dibiasakan aja. Apalagi yang mungkin terlalu ini ya, terlalu terbiasa menggunakan bahasa-bahasa daerah, maka ini harus lebih sering lagi untuk melafalkan tulisan-tulisan berbahasa Arab seperti ini ya. Ma hadza, jadi ini apa? Ma hadza, hadza babun ya, hadza babun. Ahsant. Kemudian ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Hadza baitun. Ma hadza?
hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ya. Nah, itu latihan yang pertama. Ya, nanti coba dicari di kamus ya, dicari di kamus kata-kata yang lain dan dipraktekkan seperti itu. Ya, dipraktekkan sendiri aja di depan cermin atau mungkin bersama keluarga ya atau bersama teman ya boleh ya boleh sering-sering seperti itu dibeli kamus ya kalau ada uang misalnya beli misalnya kamus kemudian cari di sana ada kata apa kemudian dibuat pertanyaan yang sama mahadza kemudian disebutkan nama benda yang kita sudah dapatkan di kamus sehingga itu bisa memperkaya kosakata kita ya memperkaya kosakata kita dalam bahasa Arab sehingga itu bisa lebih memudahkan insyaallah nanti untuk menguasai bahasa Arab ini ya karena kosakata bahasa Arab ini seperti yang saya sebutkan ada 12,3 juta kata ya lebih kurang dan ada kemungkinan akan bertambah terus ya 12,3 juta dan ini adalah merupakan bahasa dengan jumlah kosakata terbanyak di dunia ya 12,3 juta. Nah, saya sendiri pun sampai hari ini mungkin belum sampai hafal semuanya ya, semuanya belum hafal. Ya, tapi nggak apa-apa, itu nggak mesti kita harus hafal semua kemudian baru bisa bahasa Arab nggak seperti itu ya. Jadi insya Allah pelan-pelan ya, pelan-pelan bisa aja kita kuasai misalnya 100.000 kata, maka itu insya Allah kita sudah bisa mempraktekkan bahasa Arab ini insya Allah ya. Kemudian tamrin yang kedua, latihan yang kedua ya. Ini tadi adalah tentang pertanyaan ya. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Ahadza baitun? Nah, ini kalau kita lihat gambarnya laisa bait. Hadza laisa bait. Jadi kalau misalnya ini bukan rumah, maka jawabannya adalah pakai la ya. La hadza masjidun. Ya. Karena ini bukan baitun, maka kita harus menjawab dengan la hadza masjidun. Tapi kalau ini misalnya baitun, maka kita jawab na'am hadza baitun. Tapi karena ini bukan baitun, maka jawabannya adalah la hadza masjidun. Ahadza baitun? La hadza masjid. Ya, hadza masjidun. Jayyid. Kemudian yang kedua, ahadza miftahun? Ahadza miftahun? Hal hadza miftah? Nah, coba dihafal lagi nanti ya. Dihafal lagi nanti kosakata yang sudah kita bahas. Nah, karena ini bukan miftah, ini bukan miftah, akan tetapi ini adalah qalam, ya. Ini adalah qalamun. Maka jawabannya la hadza qalamun. La hadza qalamun. Ahadza miftahun? La hadza qalamun. Kemudian soal yang ketiga, ahadza qamisun? Ahadza qamisun? Ya, ini komis. Maka jawabannya karena ini adalah komis, maka jawabannya adalah na'am hadza qamisun. Na'am hadza qamisun. Saya ulangi, na'am hadza qamisun. Kemudian ahadza najmun? Ahadza najmun? Ya. Nah, karena ini adalah najmun, maka kita jawab dengan na'am hadza najmun. Na'am hadza najmun. Ya. Silakan diikuti nanti ya. Diikuti di rumah. Kemudian tamrin yang ketiga, ya. Iqra waktub. Nah, ini kita disuruh latihan menulis ya, supaya juga terbiasa menulis tulisan Arab ya. Memang kadang-kadang kalau belum terbiasa ini sulit untuk bisa menuliskan tulisan Arab. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, insya Allah bisa lebih bagus. Apalagi kalau misalnya nanti Allah berikan kemudahan bisa khot ya dengan khot yang bagus, maka ini juga bagus insya Allah ya. Jadi ini iqra waktub, ini iqra artinya baca, uktub artinya tulislah ya, baca dan tulis. Maka silakan dibaca masing-masing nanti di rumah.
Ya, ini saya perlama ya. Hadza maktabun. Ya, hadza maktabun. Ini sengaja tidak dibarisin supaya kita bisa belajar membaca. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Nah, itu silakan dibaca dan dituliskan ya. Dibaca dan dituliskan. Berikutnya malam hari ini kita akan bahas juga tentang man ya. Kalau tadi ma ya, itu biasanya untuk kata benda. Kalau dia pakai man, itu biasanya untuk menunjukkan orang, ya. Man hadza, man itu artinya adalah siapa? Hadza, man hadza, ya. Man hadza, hadza tabibun. Nah, ini adalah tabib. Nah, orang yang seperti ini kerjaannya adalah sebagai tabib. Tabibun, hadza tabibun. Ya, jadi kata tabib itu juga berasal dari bahasa Arab sebenarnya, ya. Ya, man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Ya. Waladun ini adalah walad. Walad itu artinya adalah anak-anak, ya. Kemudian man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Ma makna talib? Talibun maknahu adalah orang yang menuntut ilmu atau murid, ya. Hadza talibun. Ahadza waladun? Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Hadza rajulun. Nah, kalau rajulun ini sering dipakai untuk orang dewasa, ya, menunjukkan orang dewasa. Ya, karena ini adalah orang dewasa bukan anak-anak, maka jawabannya adalah la hadza rajulun. Ya. Thayyib. Ma hadza? Ya, ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Ya. Ini bedanya. Kalau dia ma itu biasanya dipakai untuk kata benda, ya. Kata benda. Tapi kalau man itu biasanya dipergunakan untuk orang, ya. Kemudian hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza qittun. Laisa kalb. Fa innama hadza qitt. هذا حمار. حمار. Ya, تعرفون معنى الحمار. حمار معناه keledai, ya, bukan kedelai, ya, keledai. Himarun. Ahadza himarun? Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Hadza hisan. Yajri bisur'ah, hisan. Wama hadza? وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. واضح، يا واضح بأن هذا جمل وليس حصان وليس حمار أيضا، فإنما هذا جمل. طيب ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. ديك. Nah, ini kosakata baru, silakan dihafal, ya. Dikun. Dikun maknahu madza? Ayam jantan, ya, ayam jantan. Dikun. Man hadza? Man hadza alladhi fil amam? Hadza mudarrisun. Mudarrisun alladhi yudarris, ya. Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Hadza mindil. Ish makna mindil? Ya, mindil itu adalah sesuatu yang dipergunakan untuk
untuk mengelap ya, mengelap sesuatu. Baik. Nah, jadi malam hari ini itu pelajaran kita untuk ikhwan dan akhwat semuanya yang bisa menyaksikan video ini ya. Jadi kita pelan-pelan saja, nggak usah terlalu banyak kita pelajari dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan pelan-pelan yang memang betul-betul dari dasar sekali bisa mengikuti ya. Tapi untuk yang mungkin sudah mahir, sudah pernah belajar, anggaplah ini sebagai murojaah saja dan jangan lupa sering dipraktekkan. Karena ada orang yang sudah belajar bahasa Arab di pesantren 6 tahun sekalipun, tapi kemudian tamat dari pesantren ditinggalkan, maka ini biasanya juga akan hilang bahasa Arabnya. Jadi sedikit demi sedikit kita pelajari, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang jelas ini kosakatanya tolong dihafalkan semuanya. Misalnya ada kosakata baru hari ini, ada kalbun, ada qittun, ada himarun, ada hisanun, ada jamalun, ada dikun, ya ada mudarrisun, ada mindilun. Ini semua tolong dihafalkan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.